Halo, kembali lagi di channel Pilus Zone. Channel yang menyajikan video pembelajaran yang menarik dan tentunya mudah dipahami. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar materi lanjutan pembelajaran IPA bab 2, cerita tentang Indonesia. Yaitu, topik B, macam-macam perlawanan bangsa Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ayo kita cari tahu bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah. Ya, benar, peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Ada banyak peperangan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia untuk mengusir penjajah. Perlu kalian ketahui juga, peperangan yang dilakukan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran para sosok pemimpin atau tokoh yang tentunya harus kalian kenal. Mari perhatikan, berikut adalah sedikit dari tokoh pejuang atau pahlawan yang memimpin peperangan untuk mengusir penjajah. Ada Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Dr. Sutomo. Mudah-mudahan kalian sudah kenal dengan para tokoh tersebut ya. Lalu, apa peran mereka terhadap perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah? Berikut adalah sejarah singkat berbagai perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia. Pertama adalah Perang Jawa. Perang Jawa, juga dikenal sebagai Perang Diponegoro, adalah perang besar yang terjadi di Pulau Jawa antara tahun 1825 hingga 1830. Perang ini melibatkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock dan pasukan Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, yaitu: pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, eksploitasi terhadap rakyat, dan campur tangan Belanda dalam urusan internal Keraton Yogyakarta. Kedua, Pangeran Diponegoro merasa muak dengan kebijakan Belanda, terutama pemasangan patok-patok jalan yang melewati makam leluhurnya, dan kemudian memutuskan untuk memimpin perlawanan. Sedangkan jalannya perang itu sendiri, secara singkat berikut adalah penjelasannya. Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Jenderal Hendrik Merkus de Kock menerapkan strategi yang dikenal dengan benteng Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Perang berlangsung selama 5 tahun dan melibatkan pertempuran di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Perang berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dan pengasingannya ke Manado, serta penegasan kekuasaan Belanda atas Pulau Jawa. Selanjutnya adalah Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara di Minangkabau, Sumatera Barat, yang kemudian berubah menjadi perang melawan penjajah Belanda. Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri dilatar belakangi oleh: pertama, perbedaan ideologi antara kaum Padri dan kaum adat, yakni kaum Padri yang menginginkan penerapan syariat Islam, dan kaum adat yang mempertahankan adat istiadat mereka. Kedua, campur tangan Belanda, yakni kaum adat meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padri, sehingga perang saudara ini berubah menjadi perang melawan penjajah. Berikut adalah penjelasan singkat jalannya Perang Padri. Fase awal, tahun 1803 sampai tahun 1821. Perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Fase perang dengan Belanda, tahun 1821 sampai tahun 1837. Belanda ikut campur dan membantu kaum adat, mengubah perang menjadi perlawanan terhadap penjajah. Perang berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Selanjutnya adalah masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dimulai pada tahun 1908 hingga 1945. Masa ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi dan gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran nasional dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia.
Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional, diantaranya adalah sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia di masa lalu, penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Berikutnya adalah fase pergerakan nasional. Pertama, masa awal pembentukan tahun 1908 sampai tahun 1920. Ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern pertama di Indonesia, seperti Budi Utomo, 1908, Sarekat Islam, 1911, dan Indische Partij, 1912. Organisasi-organisasi ini mulai menumbuhkan kesadaran nasional dan semangat persatuan di kalangan rakyat Indonesia. Kedua adalah masa radikal, tahun 1920 sampai tahun 1930. Ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi yang lebih radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, seperti PKI, 1921, PI, 1924, dan PNI, 1927. Organisasi-organisasi ini melakukan perlawanan yang lebih keras terhadap penjajah, bahkan dengan melakukan pemberontakan. Dan fase ketiga yaitu masa moderat koperasi, tahun 1930 sampai tahun 1942. Ditandai dengan perubahan taktik perjuangan menjadi lebih moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial, seperti Parindra, 1935, PNI Baru, 1931, dan Gerindo, 1937. Organisasi-organisasi ini mulai bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional dengan cara yang lebih halus. Pada intinya, masa pergerakan nasional adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat juang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Selain itu, lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Baiklah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kali ini. Pertama, Perang Diponegoro dan Perang Padri merupakan salah satu contoh bentuk perlawanan kedaerahan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Kedua, perlawanan kedaerahan belum memicu persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia, sehingga menyebabkan gagalnya perjuangan melawan penjajah. Ketiga, masa pergerakan nasional ditandai dengan munculnya berbagai organisasi dan gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran nasional dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Dan yang keempat yaitu, masa pergerakan nasional adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat juang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.